Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor yang berjudul Banjir Darah di Atas Singgasana Lurah bagian 2. Kisah ini terinspirasi dari kumpulan cerpen misteri karya Sweta Kartika. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur cerita bagian 2, Kumitir 1992. Kokok ayam jantan berkumandang dari salah satu bilik kandang bambu rakitan bapak. Keras sekali, belum genap, pekatnya malam memupus, belum juga sirna lapisan tipis kabut menggelayut. Tapi kecamuk emosi dan porak-porandanya nalar tiada henti mengepung hati mereka berempat. Bayu, bapak, ibu, dan Mas Topan duduk berdekatan di ruang tamu. Tak ada yang berani bersuara kala itu. Ada semacam suntikan kengerian yang melanda mereka, menyisakan tubuh yang sakit dan gemetaran tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa mengerikan yang baru saja mereka alami semalam. Kedua tangan ibu membekap mulutnya sendiri dengan kain selendang batik celup yang kini menggelap sebagian oleh rembesan darah dari bibirnya yang tersayat. Beberapa saat lalu ia tersadar oleh sentuhan Bayu usai menggerogoti piring dengan mulut telanjang di dapur. Tubuh kurus Mas Topan tampak gemetar hebat di balik selimut putih bergaris abu yang kini juga terkena rembesan darah merah dari lubang hidung juga kemaluannya. Tatap matanya kosong, mulutnya menganga kecil dihujani rasa sakit dan kebingungan. Bapak mendaratkan pantatnya di lantai memegangi paha ibu dengan embusan napas yang belum memelan. Bau amis darah bercampur nanah menguar di ruang tamu itu. Enggan beranjak pergi sejurus dengan kegundahan hati mereka. Ada apa ini sebetulnya? Apa yang terjadi pada bapak, ibu, dan Mas Topan? Pertanyaan yang berkecamuk di batin Bayu. Nanti bapak akan temui Pak Jasuni, kata bapak tiba-tiba dengan suara bergetar. Akan bapak sampaikan apa yang baru kita alami. Tiada yang menanggapi, hanya Bayu seorang yang berani memandangi bapak. Dari ekor matanya ia melirik Bayu sembari meneruskan kalimatnya yang seperti terpotong. Kita telah diguna-guna. Minggu pagi biasanya jadi jadwal rutin ibu merawat anggrek-anggreknya di halaman depan. Di saat yang sama Bayu dan Mas Topan akan bermain badminton di dekat jemuran bersamaan dengan kesibukan bapak merawat ayam beserta kandangnya di belakang. Namun tidak pagi ini. Tidak setelah apa yang melanda mereka semalam. Segala rutinitas mereka pun sirna. Usai azan subuh, bapak sudah bergegas ke rumah Pak Jasuni menceritakan segala yang berhasil ia ingat. Diimbuhkan dengan pengakuannya yang telah menyaksikan keseluruhan kejadian dari sudut pandang orang ketiga. Sebagai kepala kelompok pengusung bapak di kontes pemilihan lurah kali ini, Pak Jasuni wajib mengetahui segalanya. Bayu tak menyertai bapak ke pertemuan itu karena harus menemani ibu dan Mas Topan berobat ke rumah Pak Mantri. Mereka bertiga berangkat pagi-pagi benar sebelum semesta desa memulai aktivitasnya untuk menghindari kecurigaan orang-orang. Sejujurnya ini hanya soal waktu. Cepat atau lambat cerita tentang peristiwa mistis yang menimpa mereka pasti akan menyebar juga. Sesuai dugaan, dunia medis gagal menemukan penyakit yang bersarang di tubuh Mas Topan. Sesuatu yang di luar kewajaran telah membuat kemaluannya mengeluarkan darah dan nanah. Pak Mantri hanya membekali ibu antibiotik untuk kesembuhan kakak angkatnya Bayu. Sedang untuk luka di bibir ibu sendiri sudah lebih dulu dijahit dan diobati. Sore itu ketika Bayu hendak bergegas berangkat mengaji ke Langgar Mbah Dullah, Pak Jasuni dan beberapa orang pendukung bapak datang bertamu. Bayu tertahan di dalam kamar bersama Mas Topan yang masih terbaring lemah di atas kasur.
Samar terdengar pergumulan emosi dan jajak pendapat bersahutan di antara mereka. "Kita harus balas," seru seseorang. "Harus." "Sabar Pak Salim, jangan terbawa emosi. Agenda kita kesini kan untuk mematangkan strategi pemenangan Pak Hakim. Ingat pesan Mbah Manten," sahut seseorang yang lain. "Lah, ini juga bagian dari strategi pemenangan Pak Hakim, Pak," tangkis suara yang lain lagi. "Masa kita mau diam saja diserang pakai ilmu hitam sama kubu padi?" Pak Jasuni angkat suara. "Pak Arus benar, kubu kentang tidak boleh tinggal diam. Kita akan membalas tentunya. Namun kita juga harus berpikir dengan kepala dingin. Yang paling kita utamakan saat ini adalah keselamatan Pak Hakim sekeluarga terlebih dahulu." Kubu padi, kubu kentang. Bayu baru sadar, di desa ini setiap calon lurah diwakilkan oleh simbol gambar tertentu. Biasanya mereka memilih produk hasil bumi sebagai simbol masing-masing kandidat. Ternyata Bapak diwakili gambar kentang, sedang Pak Rantau diwakili gambar padi. Suara Bapak lantas terdengar bergetar. "Saya mohon Bapak-bapak sekalian, lindungi keselamatan kami sekeluarga. Mereka tidak bersalah, tidak ada sangkut pautnya dengan pencalonan saya ini. Saya tidak mau anak-anak dan istri saya kena serangan ilmu hitam begini." Dari lemahnya nada suara itu, Bayu berharap akan timbul niatan beliau untuk mundur. Kendati itu sulit sekali sekarang. Yang Bayu dengar, kalau sampai Bapak mundur harus ada sejumlah biaya untuk dibayarkan sebagai denda. Salah-salah Bapak bahkan bisa dipenjara. Namun dengan situasi yang terjadi saat ini, pilihan yang manapun terlihat sama-sama berisiko. Malam itu usai bersembahyang Isya, Bayu merapat mendekati Mbah Dula di mimbar Langgar Kidul. Santri-santri lain sudah pulang. Ia bersyukur berita disantetnya Bapak dan yang lain belum menyebar. Mbah Dula harus tahu dari mulut pertama. Bayu pikir, "Astagfirullah." Mbah Dullah yang kehadirannya selalu beraroma minyak angin itu menggeleng-geleng gelisah sembari mengelus jenggotnya. Usai Bayu menceritakan apa yang menimpa keluarganya tadi malam. "Lalu bagaimana kondisi terakhir ibu dan bapakmu sekarang, Yu?" "Topan?" tanya beliau cemas. Mereka duduk berhadapan di serambi langgar yang suram. "Alhamdulillah baik, Mbah. Mungkin," jawab Bayu ragu. "Yang pasti secara mental kami sangat-sangat terpuruk. Saya takut sekali. Kira-kira apakah Mbah Kiai bisa membantu?" "Aku hanya manusia, Yu. Kamu juga. Hanya Allah Ta'ala yang maha perkasa dan maha melindungi," jawab Mbah Dullah. "Kalau begitu tolong saya diijazahi kalimat thoyyibah Mbah Kiai. Saya akan bacakan untuk menangkal ilmu hitam dari kubu padi," Bayu meminta dengan cemas. Mbah Dullah mengangguk-ngangguk. "Bacakan ayat kursi setiap ba'da sholat, Yu. Dan yang paling penting, minta ke bapak dan ibu supaya ikut sholat juga." Bayu terdiam. Ini tugas yang sulit. Di keluarganya bisa dibilang cuma Bayu saja yang benar-benar mengamalkan ibadah agama. Bapak dan ibu sangat jarang bersembahyang, bahkan boleh dibilang tidak pernah. Mas Topan pun pergi ke masjid besar hanya setiap Jumatan. Akan tetapi kalau boleh jujur, alasan Bayu sholat dan mengaji bukan berlandas pada keimanan atau pemikiran religius. Satu-satunya alasannya mengaji ke Langgar Mbah Dullah semata karena banyak teman sepermainannya yang juga mengaji di sini. Dalam perjalanan pulang itu Bayu berpikir, mungkin alasan mengapa ia bisa selamat juga karena perlindungan dan petunjuk dari di atas. Di sisa malam itu ada rasa syukur dan rasa cemas yang saling bertarung. "Bapak ibumu sudah baikan, Bay?"
Laras mendekati Bayu saat ia baru saja berjalan keluar dari kantin sekolah. Bayu tak menjawab. Laras terus mengejar karena merasa ada yang salah dari sikap Bayu. "Bay, kamu marah sama aku?" Bayu lagi-lagi tak menjawab. Jujur tentu saja Bayu kesal dan marah. Kakeknya telah menyantet keluarganya. Ia cucu dari orang yang melukai bapak, ibu, dan Mas Topan. Bayu mempercepat langkahnya hingga bertemu dengan kerumunan siswa lain. Di belakang ia lihat Laras menyerah, tak meneruskan pengejarannya. Agaknya sikap Bayu ini sudah jelas diterjemahkan. Sepatutnya dia sadar diri. Belakangan ini komunikasi keluarga Bayu di dalam rumah mulai menyurut. Ibu lebih sering terlihat lesu, Mas Topan yang sudah memberanikan diri keluar kamar juga memilih untuk diam. Di lain sisi, rumah yang semula begitu sunyi kini menggaduh seiring bertambahnya jumlah tamu yang berdatangan dari berbagai penjuru dusun. Ada yang sekedar ingin melihat calon lurah yang hendak ia dukung, ada yang ingin berkenalan, ada yang membawakan makanan dan hasil bumi, dan ada juga yang selangkah lebih jauh membawakan orang pintar dari desa lain untuk memasang sesajen di beberapa titik rumah. Hal terakhir itulah yang paling mencemaskan Bayu. Belakangan hari karena takut diserang oleh kubu padi, ibu dan Mas Topan tampak ikut-ikutan menjalankan ritual aneh yang disarankan dan dipandu oleh Pak Salim dan dukun sewaannya. Sedangkan bapak jauh lebih buruk lagi. Di beberapa waktu alih-alih mengikuti saran Bayu untuk sholat berjamaah dan mendekatkan diri pada Allah, bapak justru turut menjalankan rangkaian ritual hitam. Pernah tak sengaja, saat Bayu pulang mengaji, bapak terlihat tengah berjalan berselimutkan kain sarung merah di tepi persawahan timur desa. Saat Bayu intai, sekelompok pendukung tengah mengiringinya yang sedang bermandi di sebuah sumur kecil di tengah sawah yang ada pohon beringin besarnya. Lalu beramai-ramai memakan kelopak bunga. Yang lebih ironis di antara mereka ada Mbah Manten, lurah terdahulu yang ia ketahui sudah bergelar haji. Kepala Bayu penat, hatinya pun resah. Ia sangat-sangat tidak menyukai hal ini. "Ini diminum, Bay. Insya Allah kamu akan terlindungi," kata bapak seraya menyerahkan segelas air berwarna keruh. Mereka sedang makan malam kala itu. Paduan kata insya Allah dan suguhan itu sungguh ironis buat Bayu. "Jangan lupa baca basmalah 3 kali, imbuh bapak." Bayu menggeleng. "Kenapa?" tanya bapak heran. "Ini syirik, Pak," tandas Bayu tegas. "Lagi pula bukankah bapak sudah Bayu kasih ijazah kalimat thoibah dari Mbah Dullah? Kenapa malah pakai cara macam begini?" Bapak menggeleng-geleng. "Bay, kamu baca surat Yasin begitu, manalah mempan. Ilmu hitam Pak Rantau terlalu kuat. Kamu juga bisa kena lama-lama, apalagi kamu sekelas sama cucunya." "Ayat kursi, Pak, bukan Yasin." Bayu mengoreksi dengan kesal. Jelas sekali bapak tak mengimani ijazah dari Mbah Dullah. "Halah, sama saja. Intinya sulit melawan hal-hal begitu dengan agama. Ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam." Hardik bapak kesal. Hati Bayu tersentak. Beliau pada malam ini sungguh jauh dari karakter bapak yang selama ini ia kenal. Pada detik itu didorong oleh kekecewaannya, mata Bayu jadi gagal mengenali siapa sejatinya lelaki ambisius yang dulunya pemalu ini. Di lain sisi, ia pun mulai kehilangan sosok ibu dan Mas Topan. 2 orang yang sebelumnya satu suara dengannya kini memutar kemudi 180 derajat. Pendapat-pendapat penuh pertentangan akan pencalonan bapak sebagai lurah desa Kumitir kini tinggal kenangan. Entah karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sebelah atau justru karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sendiri, sehingga ibu dan Mas Topan jadi tak kalah klinik.
Bedanya mereka berdua tak sampai hati memaksa Bayu menuruti pendapat mereka. Seminggu kemudian ada perubahan besar pada panorama desa Kumitir. Di gerbang gapura desa, di tembok-tembok rumah penduduk, dan juga di beberapa batang pohon besar terlihat kertas-kertas buram bergambar padi dan kentang yang ditempel bersandingan. Pada masing-masing gambar tertera tanggal pemilihan kepala desa yang lebih dikenal dengan pemilu lurah yang akan digelar kurang dari 2 minggu ke depan. Sejurus dengan merangkaknya semarak pemilihan itu, Bayu makin tak kerasan di rumah. Kabar mengenai perang santet antar dua kubu makin gencar tersiar. Meskipun nyatanya boleh dibilang kalau kubu Bapak tidak pernah melancarkan serangan balasan. Keluarganya lebih sibuk mempertahankan diri. Namun dari segala peristiwa ganjil yang terus saja terjadi di rumah Bayu, sepertinya pertahanan bapak dan ibu juga Mas Topan tak cukup memadai. Nyaris setiap malam ibu sering kedapatan berjalan dalam tidur. Pernah sekali ia nyaris menabrak lemari dapur malam-malam. Bahkan pada saat di dapur masih ada beberapa ibu-ibu yang memasak hidangan untuk para tamu. Saat mendengar cerita itu, Bayu malu sekaligus resah. Di kesempatan lain, Mas Topan sering terjaga selewat tengah malam sambil menangis karena mimpi buruk. Ia selalu bercerita hal yang sama, bahwa di dalam tidurnya ia kedatangan nenek-nenek yang kepalanya memuntir ke belakang, memasuki kamar mereka dan mencongkel kedua mata Mas Topan dengan gunting. Jelas itu cuma mimpi, sebab ketika peristiwa itu terjadi Bayu sedang sholat malam di samping kasurnya. Makin mendekati hari pencoblosan, kegelisahan Bayu makin menjadi-jadi. Situasi di tengah desa sudah mulai terpecah. Kubu kentang dan kubu padi sudah mewakili identitas kelompok-kelompok mereka sekarang, guna meraih imbuhan massa pendukung yang lebih dikenal dengan sebutan botoh. Sekali waktu Bapak bersama kawanan Pak Jasuni mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk beramah tamah sambil diam-diam membagikan uang rasuah atau uang suap. Imbasnya dukungan yang mengalir ke kubu Bapak cukup besar. Orang-orang yang dulunya mendukung Mbah Manten kini menjadi penyokong suara Bapak. Namun di sisi lain hal ini justru kian mencemaskan Bayu. Kalau melihat perebutan suara yang nyaris berimbang ini, membalas kejahatan santet kubu Parantau jelas bukan keputusan bijak. Salah-salah tuduhan ke arah mereka malah jadi bumerang ke kubu Bapak. Bisa-bisa kubu Kentang dianggap main curang, berambisi untuk menang, pendatang baru yang serakah. Walau harus Bayu akui rekaan tuduhan itu ada benarnya juga baginya. Ya Tuhan, Bayu berharap ini semua lekas selesai. Meski terdengar durhaka, ia ingin Bapak kalah. Dengan demikian semua ini akan berlalu dengan damai dan mereka bisa kembali seperti sedia kala, kembali sebagai keluarga kecil yang bahagia. Pencoblosan akan dilaksanakan esok hari di lapangan desa Kumitir. Pada peralihan siang menuju senja melepas sekolah seharian, sepeda yang Bayu kendarai melintas di atas tegalan kering. Begitu hendak membelok menuju jalan utama desa, laju sepedanya berhenti lantaran melihat kerumunan petani bersama beberapa orang berseragam perangkat desa. Di antara mereka ia lihat Pak Rantau duduk di sebuah karung yang ia tengarai berisi panenan padi. Di sebelahnya menghadap ke kerumunan para petani berdirilah Pak Sanat, menantu Pak Rantau yang tak lain adalah bapak dari Laras, teman sekolah Bayu. Keduanya masih aktif menjabat kepala desa dan sekretaris desa. Tak ayal mereka mengenakan seragam yang sama. Bayu beringsut di balik pohon mahoni besar, menyembunyikan diri bersama sepedanya. Dari titik ini ia hanya bisa melihat punggung mereka. Pendengarannya kemudian ia tajamkan. Sungguh sebuah keberuntungan sebab angin persawahan berembus ke arah persembunyiannya, membawa suara dari arah sana.
Agar para petani padi sejahtera, sudah sepatutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mencoblos gambar padi. Setuju? Teriak Pak Sanad lantang. Setuju! Supaya para petani kaya raya harga gabah tinggi, coblos gambar padi, sahut para petani kompak. Nah, pas coblosan besok jangan lupa bawa peralatan nyawah masing-masing, bawa cangkul, bawa sabit, bawa garu. Pokoknya peralatan bersawah wajib dibawa. Pak Sanad berorasi dengan lantang dan persuasif. Caranya mengemas bahasa dan simbol boleh diacungi jempol. Para petani padi jamak jadi botoh Pak Rantau yang saat itu masih menjabat posisi lurah. Dan Bayu anggap kampanye mereka di masa peralihan senja itu sudah menyalahi peraturan. Sepatutnya mereka terlebih dahulu menanggalkan seragam sebelum berorasi. Kendati ini sudah di luar jam kerja. Namun sepertinya langkah itu ia anggap sebagai upaya untuk meyakinkan calon pemilih kubu mereka. Dengan dukungan para petani yang merupakan profesi paling dominan di desa Kumitir, kemungkinan besar Pak Rantau dapat mengamankan jabatannya saat ini. Besok pagi pasti akan terasa seperti pertarungan simbol dan Pak Sanad sudah sangat piawai membahasakannya. Dengan melihat karakter itu, ia tak ada bedanya dengan mertuanya sendiri, Pak Rantau yang penuh ambisi. Lewat tengah malam, hujan turun lagi. Tak cuma guyuran air saja, angin kencang pun bertiup riuh dari kamar Bayu yang beratap tinggi. Nuansa gaduh di luar sana cukup jelas terdengar. Ia tetap terjaga, sulit memejamkan mata. Saat ia melirik jam waker di atas meja samping kasur, matanya memicing membaca jarum jam yang bertumpukan. Astaga, sudah pukul 2 dini hari. 3 jam lalu Bayu melihat Pak Jasuni dan botoh yang lain masih tampak berjaga di depan rumah sambil main catur. Namun dengan kondisi cuaca ini, ia rasa mereka takkan bertahan. Suara ibu-ibu yang sejak maghrib tadi masih sibuk memasak hidangan di dapur juga tak terdengar lagi suaranya. Semuanya sudah pulang sepertinya. Tiba-tiba Bayu mendengar suara pekikan lantang dari kamar sebelah. Ia refleks bangkit dari kasur. Betapa kagetnya saat tak ia jumpai sosok Mas Topan di sampingnya. Pasti ada yang tidak beres lagi. Langkahnya segera ia pacu menembus pekatnya bilik menuju ke sumber suara itu. Kamar ibu dan bapak. Begitu Bayu tendang pintu kayu itu, ia kaget bukan main. Di sana di lantai samping kasur ibu, Mas Topan sedang mencekik leher bapak yang terkapar di lantai. Jahanam kau, nenek setan, berani-beraninya kau ambil mataku. Mas Topan berteriak membabi buta sambil terus berusaha mencekik bapak dengan tangan kanannya, sedang tangan satunya yang menggenggam gunting berupaya meraih kedua mata bapak yang terpejam. Ketika Bayu hendak melompat maju, ibu muncul dari balik kolong tempat tidur di sisi seberang, melompat separuh melayang, lalu mendarat dengan kedua lututnya di atas kasur. Di kedua tangannya ia melihat ibu mencekram 2 batang lilin. Ia lalu berteriak pekak. Rupanya suara itu berasal darinya. Ibu kesurupan. Bayu merengsek masuk, maju ke arah punggung Mas Topan lalu berusaha meraih gunting di tangannya. Mas, sadar mas. Mas Topan mencoba menyikut Bayu. Bayu pun gesit menghindar sambil mendorong punggung Mas Topan hingga ia terjungkal ke depan. Tubuh Mas Topan berguling, kini Bayu mengangkangi bapak yang terlentang terbatuk-batuk. Di hadapannya Mas Topan seperti mendesis memasang kuda-kuda bak macan dengan satu tangan masih mencengkram gunting besi. Di belakang Bayu masih di atas kasur, ibu mengekeh serak seperti suara wajan aluminium
yang digesekkan pada pisau dapur. Dari ekor matanya ia melihat ibu mulai menggigiti lilin di kedua tangannya bergantian. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Mas Topan kian liar mendesis. Lidahnya menjulur sambil tertawa. Kedua matanya memutih. Dari bibirnya yang basah ia mulai merapal mantra. Lap, lap, trumpah semar, kadikdayaan kadunyan lir kadio, warak rebutan batang, recah sengkala niskala, amur baing gapuk. Desisan itu meremang di sekujur bulu badan Bayu. Di bawah remang lampu dan paniknya situasi ini, mulut Bayu refleks merapal doa. Bait-bait ayat kursi ajaran Mbah Dullah mengucur membasahi bibirnya. Sederas hujan berpadu gemuruh guntur yang tiada hentinya menggelegar di gelanggang sabung langit. Kalaulah mau jujur, Bayu berdoa tanpa mengingat Tuhan. Segala yang ia jalani semata karena dorongan rasa takut. Tubuhnya membasah oleh keringat, tulangnya bergemerak di bawah lapisan daging, matanya memanas mengantisipasi suramnya cahaya dan seramnya peristiwa di depan matanya. Di tengah kematian akal itu, suara bapak merintih di bawah kangkangan Bayu. Air, siram air, Bay, seru bapak. Seakan ada dorongan magis, Bayu berbalik ke belakang, meraih segelas air di samping tempat tidur bapak. Bersamaan dengan melompatnya Mas Topan ke arahnya, ia siramkan air segelas itu tepat di hamparan wajahnya. Mas Topan sontak terjengkang jauh ke belakang. Kepalanya membentur daun pintu kamar dengan keras. Seketika itu pula ibu ambruk di atas kasur. Bapak bersikukuh bangkit dan meraih gunting yang terlepas dari genggaman Mas Topan. Lalu ketika degupan jantung Bayu mulai mereda, matanya menangkap sesuatu yang amat sangat tak wajar. Di sana, di balik daun pintu kamar bapak, tepat di atas tubuh Mas Topan yang terkapar, seorang nenek tua berdiri memunggungi mereka. Sosoknya nyaris menyerupai siluet di bawah cahaya temaram bilik. Bayu tercekat. Nalarnya segera berlomba dengan ingatan mendapati perulangan ocehan Mas Topan beberapa hari belakangan soal nenek tua berkepala terbalik yang berupaya mencongkel matanya. Jantung Bayu kembali bertalu-talu. Ia dan bapak bergeming membatu. Sejak kapan sosok itu muncul di sana? Siapa dia? Saat isi kepala Bayu mulai diberondong tanya, pemandangan yang ia saksikan menggugurkan keberaniannya. Perlahan tapi pasti leher nenek-nenek itu memuntir. Tubuhnya masih sekaku patung batu ketika kini kepalanya memutar 180 derajat menghadap mereka. Kedua matanya berongga, mengalirkan darah segar bagai menangis, sambil menyeringai mengerikan. Memperlihatkan barisan giginya yang tajam-tajam dan berwarna legam. Mulut Bayu terjahit rasa takut. Tolong, tolong, batinnya menjerit begitu keras dalam kebisuan. Perlahan bayangan iblis itu mulai bergerak mundur mendekati keberadaan Bayu dan bapak. Ia menyeringai makin lebar, menginjak tubuh Mas Topan yang terlentang kaku dan berhenti sesaat. Begitu mulut nenek iblis itu hendak merapal mantra, pintu depan rumah mereka menjeblak keras. Bersamaan dengan itu pula sosok nenek-nenek itu sirna. Derap langkah terdengar menggeruduk, lalu muncul beberapa orang dari arah pintu kamar bapak yang terbuka. Di sana berdirilah Pak Jasuni dan Botoh yang lain basah kuyup dan megap-megap bak mengejar maling ayam. Hampir saja, ucap salah seorang di antara mereka. Dia adalah dukun pendukung bapak, utusan Mbah Manten dan Pak Salim. Gerombolan bapak-bapak itu kini bergegas membantu bapak berdiri, sedang Pak Jasuni
memapah punggung Bayu sambil tetap mengabaikan tatapan Bayu yang nanar dan kosong. "Maaf Pak Hakim, kami nggak lihat cahaya apinya karena hujan," ucap Pak Salim. Bapak balas menggeleng. "Tolong jangan pulang," pintanya. "Jaga kami, jaga anak istri saya Pak." Dengan suara bergetar, Bayu bertanya pada siapa saja di dalam kamar itu. "Apa itu tadi?" Pak Jasuni menjawab dengan tajam. "Guna-guna Nyai Gronggong yuk. Terlambat 1 menit saja kalian sekeluarga bisa mati saling bunuh." Demikianlah alur cerita horor Banjir Darah di Atas Singgasana Lurah bagian 2. Nantikan kelanjutan kisahnya di next episode yang sekaligus menjadi bagian akhir dari cerita Bayu, Bapak, Ibu, dan Mas Topan. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa di subscribe ya biar aku tambah semangat nyeritain kisah horor lainnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Semoga kalian merasa terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji di cerita ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.